Apa kamu pernah mendengar tentang salah satu tempat paling ekstrim di muka bumi, tapi penuh dengan kehidupan? Laut dalam bukan dunia yang mudah. Semakin dalam kita menyelam, semakin sedikit makanan yang bisa ditemukan. Di bawah kedalaman 200 meter, cahaya matahari sudah terlalu lemah untuk fotosintesis. Dan di kedalaman sekitar 1000 meter, laut tenggelam dalam kegelapan total. Membuat makhluk di sini harus beradaptasi dengan cara-cara aneh namun menakjubkan. Tanpa fotosintesis, sumber makanan yang ada cuma serpian-serpian organik yang jatuh dari atas. Orang-orang biasa menyebut ini salju laut, kotoran dan bangkai organisme yang jatuh perlahan dari atas. Tempat di mana fotosintesis masih mungkin terjadi. Namun tahukah kamu, jauh di dasar laut yang gelap, ada tempat-tempat tertentu di mana alam memamerkan kompleksitasnya. Ekosistem yang tidak bergantung pada cahaya matahari, tapi dari energi bumi itu sendiri. Tempat yang dipenuhi gas beracun, panas menyengat, dan mineral-mineral berbahaya. Namun entah bagaimana, kehidupan berkembang di sini. Tempat ini dinamakan ventilasi hidrotermal dan disebut sebagai salah satu ekosistem paling ekstrim di muka bumi. Ventilasi hidrotermal adalah retakan atau celah-celah yang muncul di dasar laut. Biasanya terjadi karena pergeseran lempeng tektonik. Dari celah-celah retakan tadi, magma dari dalam bumi bersentuhan dengan air laut, menciptakan fenomena yang menakjubkan. Air laut yang awalnya dingin berubah jadi cairan super panas. Lalu dengan tekanan luar biasa, cairan ini menyembur kembali ke atas, sambil membawa berbagai mineral dan gas dari dalam bumi. Mineral yang terangkat dari bawah, kemudian menumpuk, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya membentuk semacam cerobong di dasar laut. Dan cerobong ini bisa sampai puluhan meter. Di titik pusatnya, suhu bisa mencapai lebih dari 400 derajat Celcius dan mengeluarkan berbagai logam berbahaya, arsenik, kobalt, tembaga, dan bahkan gas mematikan seperti hidrogen sulfida. Tidak banyak makhluk yang sanggup bertahan di sini. Kebanyakan cuma spesies moluska, beberapa jenis ikan, udang-udangan, dan bakteri. Dan semakin jauh dari pusatnya, suhu akan semakin turun. Kebanyakan hewan yang hidup di sini tinggal di tempat yang suhunya lebih rendah. Tapi ada alasan khusus. Kenapa ada begitu banyak hewan yang menghabiskan hidupnya di sekitar ventilasi hidrotermal? Seperti salah satu penghuninya yang paling terkenal, yaitu cacing tabung raksasa. Cacing tabung raksasa mungkin termasuk penghuni ekosistem ventilasi hidrotermal yang paling dikenal. Seperti namanya, cacing ini hidup di dalam tabung-tabung berwarna putih. Tabung yang kerasnya seperti batu dan menempel pada dasar laut. Tabung ini terbuat dari protein yang mereka keluarkan sendiri dari tubuhnya, sedikit demi sedikit, dan kemudian mengeras. Tabung ini jadi tempat untuk mereka menambatkan dirinya dan bertahan dari arus laut yang deras. Ukuran cacing tabung bisa sampai 2 meter, menjadikannya sangat mencolok di antara bebatuan gelap di dasar laut. Dan makhluk satu ini bisa bertahan sampai suhu 80 derajat Celcius, membuat mereka bisa hidup di sekitar ventilasi hidrotermal. Tapi yang menarik, cacing tabung tidak punya mulut, usus, ataupun sistem pencernaan. Sebagai gantinya, mereka hidup dibantu oleh bakteri di dalam tubuhnya. Di dalam sebuah organ bernama troposom, tersimpan begitu banyak bakteri. Bukan bakteri biasa, tapi bakteri kemosintetik. Bakteri yang bisa mengubah zat kimia menjadi energi. Dan ketika cacing tabung menyerap zat-zat berbahaya dari ventilasi hidrotermal, seperti hidrogen sulfida, bakteri-bakteri ini akan mengubahnya jadi nutrisi, yang kemudian jadi makanan untuk si cacing. Bisa dibilang, cacing tabung dan bakteri melakukan hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Ketika cacing memberi bakteri tempat untuk tinggal, sementara bakteri memberikan makanan untuk mereka. Dan kerjasama ini berlangsung di salah satu tempat paling mematikan di muka bumi. Tapi tahukah kamu, kemampuan para bakteri mengubah zat kimia jadi makanan
bukan sesuatu yang sederhana. Ini adalah salah satu proses paling penting di alam, yang dikenal sebagai kemosintesis. Kemosintesis bisa dibilang hampir sama dengan fotosintesis. Proses untuk mengubah bahan non-organik jadi organik dengan menggunakan energi. Tapi kalau fotosintesis menggunakan sinar matahari, kemosintesis menggunakan reaksi kimia. Kemosintesis biasanya dilakukan oleh para bakteri dan archaea. Seringkali di tempat-tempat yang tidak terjangkau sinar matahari, seperti di dasar laut. Para bakteri akan memakan zat-zat berbahaya seperti hidrogen sulfida, metana, besi karbon, dan mengubahnya jadi glukosa. Dan glukosa adalah sumber energi untuk berbagai makhluk hidup. Itulah alasan kenapa ekosistem ini bisa bertahan tanpa adanya sinar matahari. Dan kenapa begitu banyak makhluk yang hidup di sini. Karena para bakteri menyediakan sumber energi. Mereka adalah rantai makanan yang paling dasar. Seperti plankton di dalam laut. Seperti daun di tengah hutan. Di tahun 2005, sekelompok ahli biologi melakukan penelitian di salah satu ventilasi hidrotermal dekat Kepulauan Easter di tengah Samudra Pasifik. Dan di sana, mereka menemukan makhluk yang sangat aneh. Sekilas, tubuhnya tampak seperti hantu, pucat, tanpa warna, dengan sepasang capit yang ditumbuhi bulu-bulu tebal dan aneh. Makhluk satu ini diberi nama kepiting yeti. Bulu-bulu yang ada di capitnya bukan sekedar hiasan, tapi ini adalah sebuah ladang. Karena di sepanjang bulu-bulu ini, kepiting yeti memelihara bakteri. Kepiting yeti akan mengayunkan capitnya di air panas yang kaya zat kimia. Bakteri yang menempel di bulu-bulunya akan tumbuh subur di sana dengan menyerap hidrogen sulfida dan zat-zat kimia lainnya. Dan ketika waktunya tiba, kepiting ini akan memanen bakteri yang ada di bulu-bulunya. Seperti bertani, tapi di atas tangannya sendiri. Kepiting yeti hidup di kedalaman 2200 meter di bawah permukaan laut. Di sini, cahaya matahari tidak pernah sampai. Tempat dengan kegelapan total membuat mereka nyaris buta. Makhluk satu ini cuma mengandalkan sentuhan dan penciuman untuk bergerak, mencari celah yang aman di antara bebatuan. Tapi hidup di tempat ini bukan sesuatu yang mudah. Terlalu dekat ke sumber panas, tubuhnya bisa hangus. Terlalu jauh, mereka bisa membeku. Maka kepiting yeti hidup berdesakan di zona sempit yang pas. Saling bersentuhan, saling bersaing untuk posisi terbaik. Ratusan ekor akan menumpuk di sebuah garis tipis antara hidup dan mati. Ventilasi hidrotermal pertama kali ditemukan di tahun 1977, sewaktu para ilmuwan menjelajahi laut dekat Kepulauan Galapagos. Tanpa disangka, mereka menemukan sebuah dunia tersembunyi. Sebuah ekosistem yang mengubah pemahaman manusia tentang kehidupan. Sejak penemuan itu, ratusan lokasi ventilasi hidrotermal mulai ditemukan di berbagai belahan bumi. Dan setiap lokasi punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Ada yang disebut black smoker atau asap hitam, dengan cerobongnya yang menjulang lebih dari 50 meter, menyemburkan air hitam pekat yang penuh dengan senyawa sulfida. Suhunya termasuk yang paling panas, dan airnya yang paling gelap. Ada juga white smoker atau asap putih, yang mengeluarkan semburan lebih terang karena mengandung mineral seperti barium, kalsium, dan silikon. Tapi coba bayangkan, di sebagian besar dasar laut dalam, yang kita temukan adalah dataran yang sepi, dingin, gelap. Kehidupan nyaris tidak terlihat. Karena hewan-hewan harus berpencar jauh, mencari serpihan makanan dari salju laut yang jatuh dari permukaan. Tapi di sekitar ventilasi hidrotermal, tempat ini penuh dengan kehidupan. Namun uniknya, semua makhluk di sini bergantung pada satu hal yang sama, bakteri kemosintetik. Inilah yang membuat area ventilasi jadi arena persaingan untuk berbagai makhluk.
Tapi bukan cuma pemakan bakteri yang hidup di sini. Ada juga predator tingkat tinggi yang datang berburu. Gurita adalah salah satu predator utamanya. Mereka bergerak diam-diam di antara celah bebatuan, mencari mangsa yang lengah. Ada juga ikan putih zoarkid, makhluk pucat yang hampir transparan, yang suka memangsa cacing dan udang-udangan. Kadang, beberapa jenis ikan pari laut dalam akan datang ke sekitar ventilasi. Tapi mereka bukan cuma datang untuk berburu. Ikan pari datang untuk menetaskan telurnya. Karena panas dari ventilasi akan mempercepat perkembangan embrionya. Proses yang biasanya butuh bertahun-tahun bisa dipangkas jadi lebih singkat. Karena itu, untuk pari laut dalam, tempat ini ibarat inkubator alami untuk membesarkan anak-anaknya. Dan semakin kita menjauh dari cerobong, kehidupan mulai berubah. Hewan-hewan seperti barnacle bertangkai dan anemon laut mulai bisa ditemukan. Mereka tidak terlalu tahan dengan kondisi kimia ekstrim ataupun air laut yang panas, tapi tetap mampu hidup di sekitarnya. Bahkan ratusan meter jauhnya dari titik pusat ventilasi, kehidupan masih bisa ditemukan. Materi organik dari hasil proses kemosintesis terus menyebar, memberi makan makhluk-makhluk yang hidup di kegelapan. Lebih dari 590 spesies hewan tercatat hidup di sekitar ventilasi hidrotermal. Dan sebagian besar di antaranya bersifat endemis. Artinya mereka cuma bisa ditemukan di sini. Makhluk-makhluk ini berevolusi sedemikian rupa, sehingga hidupnya sepenuhnya bergantung pada bakteri kemosintetik. Tapi penemuan ventilasi hidrotermal bukan cuma penting karena keunikan ekosistemnya. Ada alasan lain yang membuat penemuan ini mengguncang dunia sains. Karena adanya kemungkinan bahwa kehidupan di bumi pertama kali muncul di tempat seperti ini. Beberapa mikroba atau bakteri pecinta panas yang hidup di ventilasi hidrotermal termasuk organisme paling primitif di planet ini. Mereka seperti fosil hidup, makhluk yang mungkin sudah ada sejak miliaran tahun lalu, ketika bumi masih muda dan penuh dengan aktivitas vulkanik. Ada kemungkinan nenek moyang dari setiap makhluk yang pernah hidup di muka bumi dimulai dari tempat seperti ini. Dari kegelapan, dari panas, dari racun. Tapi menariknya, penemuan ekosistem ventilasi hidrotermal bukan cuma memperluas pemahaman tentang bumi, tapi juga membuka sebuah kemungkinan bahwa di planet lain, di balik permukaannya yang membeku atau penuh racun, mungkin ada kehidupan yang menunggu untuk ditemukan.